warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Amalia, saya dari Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting dalam bab nuzulul Quran yang ditugaskan oleh dosen saya untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, pengertian nuzulul Quran. Secara etimologis, an-nuzul artinya turun, yang berarti al-hululu fi makani wal awiyubi, menempati suatu tempat. Orang Arab mengatakan nuzulul amirul Madinah, pangeran itu bertempat tinggal di kota. Dalam bentuk mutaaddi, al-inzalu menurunkan berarti menempatkan suatu tempat ke suatu tempat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 29. Dalam arti lain, an-nuzul adalah meluncurnya suatu dari atas ke bawah, seperti dalam kalimat nuzulun fulan min jabal, fulan turun dari gunung. Dalam bentuk mutaaddi, al-inzalu menurunkan berarti mendorong suatu dari atas ke bawah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Secara terminologis, yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan dalam kitab-kitab ulumul Quran bahwa sebelum diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan Allah ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Baru dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang B, cara dan fase nuzulul Quran. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 fase. Yang pertama diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz, kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, dan ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Yang pertama nuzulul Quran ke Lauhil Mahfuz. Keberadaan Al-Quran di Lauhil Mahfuz disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Quran Surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Menurut Ibnu Katsir, Al-Quran yang mulia berada di Lauhil Mahfuz, artinya sesuatu sampai yang tinggi, yang terpelihara dari segala bentuk penambahan, pengurangan, pemalsuan, dan perubahan. Yang kedua, nuzulul Quran ke Baitul Izzah fi asma'ad ad-dunya. Dari Lauhil Mahfuz, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Nuzulul Quran kepada Nabi Muhammad. Dari Baitul Izzah di langit dunia, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada malam Qadar, pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati, yaitu pada salah satu malam bulan Ramadan. Setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Yang C, argumen dan hikmah nuzulul Quran secara bertahap. Dalam kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam 2 periode, Mekah dan Madinah. Periode Mekah dimulai pada malam 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi sampai dengan 1 Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi, 12 tahun 5 bulan 13 hari. Sedangkan periode Madinah dimulai tanggal 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi, atau bertepatan dengan tahun ke-10 dari Hijriyah, 9 tahun 9 bulan 9 hari.
Dari total lama kedua periode tersebut adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tentang Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakan perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 107. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu mendapatkan celaan dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakan secara tartil, tutur dan benar." Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Ringkasnya, hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia, dan juga dengan seringnya Nabi menerima wahyu, hati Nabi semakin kuat menghadapi celaan tantangan orang-orang kafir. Yang kedua, menurunkan mukjizat bagi Nabi dan menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi dan membacakan kepada umat, menjelaskan dan memberikan contoh-contoh pelaksanaannya. Yang keempat, memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Yang kelima, yaitu memberikan pengaruhnya yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Dan yang terakhir, merupakan bukti yang pasti bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan terpuji. Urgensi kajian tentang nuzulul Quran. Kajian tentang nuzulul Quran penting sekali untuk membuktikan bahwa Al-Quran memang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karya Nabi Muhammad SAW. Terlihat dalam pembahasan tentang nuzulul Quran, bagaimana cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kajian ini merupakan bagian dari bukti otentitas dan validitas Al-Quranul Karim bersamaan dengan kajian tentang pengumpulan Al-Quran yang akan dibahas kepada bab tersendiri dalam bab ini. Keyakinan terhadap otentitas dan validitas Al-Quran sangat penting dan urgen bagi seorang muslim, karena menyangkut keimanan kepada sumber utama ajaran Islam. Jika keyakinan terhadap Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat karena didukung dengan kajian akademik, maka keyakinan terhadap isinya tentu juga akan semakin kuat dan kokoh. Dengan keyakinan kuat yang kokoh, seorang muslim semakin yakin dan bersemangat mengamalkan dalam kehidupannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bacakan, beberapa hal penting yang terdapat dalam bab nuzulul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dan tidak dapat dipahami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.